Halo Sobat Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandu Champion, sebuah judul dari film drama biopik berbahasa Hindi yang ditulis dan disutradarai oleh Kabir Khan, di mana film ini dibintangi oleh Kartik Aaryan sebagai Muralikan Petkar, yaitu pemenang medali emas pertama di India pada ajang Paralimpiade, di mana kisah ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang tentara yang kala itu harus terkena lesatan peluru saat berada di medan perang, di mana nyatanya insiden tersebut adalah bayangan kisah masa lalu yang dialami oleh pria bernama Murli. Nah, mau tahu gak gimana kelanjutan dari kisah ini? So, gak perlu berlama-lama lagi, bareng gue Yusna and let's talk about this. Dan tepat di tahun 2017 di wilayah bernama Sangli, Maharashtra, seorang inspektur yaitu Sachin datang menghampiri seorang tahanan untuk memberikan informasi perihal sidang hari ini yang harus dia jalani. Namun seketika muncullah salah satu anak buah Sachin yang langsung mengatakan jika kantor mereka telah didatangi oleh seseorang yang ingin mengajukan laporan, di mana kasus dari laporan yang ingin diajukannya adalah untuk menuntut Presiden India. Dan mendengar pernyataan tersebut, Sachin pun merasa sangat terkejut sehingga dia memutuskan untuk datang menghampiri si pelapor yang merupakan pria parubaya bernama Murli yang kala itu datang bersama dengan putranya. Bahkan setelah bertemu dengan Murli, Sachin juga langsung bertanya akan apa kesalahan presiden terhadap dirinya. Di mana ternyata kedatangan Murli ke sana adalah untuk memperjuangkan haknya karena selama 40 tahun lamanya dirinya belum juga menerima penghargaan Arjuna yang seharusnya dia terima dari negaranya. Oleh sebab itulah, mengingat jika penghargaan tersebut memang dikhususkan untuk para atlet berprestasi di dalam bidang olahraga, Murli pun menuntut untuk bisa mendapatkannya. Namun setelah mendengar jika Murli adalah seorang mantan atlet, Sachin yang tidak percaya malah mentertawakannya, sehingga hal tersebut mampu membuat Murli menjadi sangat marah, di mana kemarahan yang Murli pancarkan seketika membuat Sachin langsung terdiam, sehingga akhirnya dia pun mulai bertanya kenapa Murli baru menginginkan penghargaan tersebut setelah 40 tahun lamanya. Dan ternyata keinginan Murli untuk mendapatkan penghargaan itu adalah karena dirinya ingin bisa membangun berbagai macam sarana di desa tempat tinggalnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Yadav yang merupakan pemenang Olimpiade pertama untuk negara India. Dan Yadav ini selain berhasil membuat desanya menjadi makmur, ternyata dia juga merupakan salah satu inspirasi Murli untuk bisa menjadi seorang atlet yang mampu meraih medali Olimpiade, di mana impian itu bermula pada tahun 1952, tepatnya di wilayah Karat, Bombay. Di mana pada saat itu Murli bersama dengan kakaknya rela menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk menyambut kedatangan Yadav yang telah berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade dalam bidang olahraga gulat. Dan mengingat bahwa dia adalah orang India pertama yang mampu meraih medali tersebut setelah kemerdekaan negara mereka, dia pun sangat dihormati khususnya oleh 10.000 orang yang datang ke sana, di mana hal itu terlihat jelas dari meriahnya pesta sambutan yang masyarakat berikan. Dan karena ayah mereka berdua tidak terlalu tertarik akan hal ini, sang kakak pun sempat memperingatkannya untuk tidak membicarakan masalah ini di hadapan ayah mereka. Namun karena rasa kagumnya terhadap sosok Yadav, Murli dengan antusiasnya malah bercerita tepat di hadapan ayahnya sehingga membuat sang ayah merasa sangat jengkel. Karena ayahnya hanya ingin jika Murli fokus pada akademisnya saja agar dia bisa tumbuh menjadi pria yang cerdas. Hingga keesokan harinya di saat seluruh teman sekelasnya ditanya oleh sang guru tentang cita-cita mereka di masa depan, dengan tegasnya Murli pun mengatakan jika ingin menjadi seorang pegulat agar dia bisa mendapatkan medali Olimpiade. Bahkan dia hingga berkelahi dengan teman sekelasnya yang bernama Dagdu karena dia tidak terima jika disebut sebagai juara candu atau juara pecundang. Di mana perkelahian tersebut baru dapat dihentikan setelah sang kakak datang untuk meleraikan mereka berdua. Dan meskipun Dagdu adalah anak dari Tuan Patil yang merupakan sosok paling dihormati di desa sebelah, tetapi Murli sama sekali tidak memperdulikannya karena dia memang tidak terima jika dirinya disebut sebagai seorang pecundang. Dan agar bisa membungkam orang-orang yang telah menghinanya, Murli pun segera memohon untuk dilatih oleh seorang pelatih gulat bernama Ganpat sesuai saran yang dikatakan oleh kakaknya. Di mana pada hari itu, Ganpat memang terlihat sedang melatih murid-muridnya seperti biasa. Namun karena ukuran tubuhnya yang kecil, pada awalnya dia sempat ditertawakan sehingga membuatnya merasa sangat marah. Tetapi setelah melihat tekadnya yang begitu kuat, Ganpat nampaknya mulai tertarik kepada Murli sehingga dia bertanya kepada Murli medali apa yang ingin dia raih nantinya. Dan setelah mendengar penjelasan dari Ganpat terkait perbedaan antara medali perak, perunggu dan juga emas, sambil tersenyum Murli pun mengatakan bahwa dia ingin meraih medali emas. Sehingga tanpa membuang-buang waktu, di hari itu juga dia pun langsung mencoba latihan fisik pertamanya di bawah arahan Ganpat. Namun mengingat bahwa dia masih pemula,
Dia belum diajarkan teknik-teknik bergulat seperti yang lainnya sehingga dia hanya bisa memperhatikan mereka dari kejauhan saja. Tetapi meskipun begitu, dia tetap bersemangat menjalani latihannya. Bahkan, dia hingga nekat bolos sekolah demi menggapai impiannya yaitu menjadi pegulat profesional. Hingga pada suatu hari ketika mereka membaca surat kabar yang membahas tentang kemenangan seorang pegulat India yang bernama Dara Singh, Murli pun mulai menjadikan Dara Singh sebagai panutannya. Hingga beberapa tahun kemudian di saat Murli sudah tumbuh dewasa, barulah diketahui jika Ganpat ini ternyata adalah paman dari Dagdu yang merupakan musuh bebuyutan Murli. Di mana menurut penjelasannya keponakannya nanti akan mengikuti gulat untuk pertama kalinya di dalam arena. Oleh sebab itulah dia meminta kepada salah satu dari mereka untuk berpura-pura mengalah ketika melawan Dagdu, agar kakak iparnya bisa memamerkan kemampuan anaknya di hadapan semua orang. Tetapi karena mereka tidak ingin kehilangan harga diri mereka pun menyarankan Ganpat untuk memilih Murli saja, mengingat bahwa hingga saat ini Murli memang belum sempat diajarkan teknik bergulat. Dan setelah Murli menyetujui akan hal itu, di keesokan harinya, pertandingan tersebut pun resmi digelar di sebuah perbukitan dengan dihadiri oleh warga dari kedua desa. Namun bersamaan dengan dimulainya pertandingan pertama, Murli pun terlihat masih di rumah karena dia memang tidak diizinkan oleh sang ayah. Bahkan, ayahnya hingga memberikan syarat jika dia harus bisa menghasilkan 1 rupiah terlebih dahulu jika dia ingin tetap bergulat. Dan mengingat bahwa di hari itu dia harus melihat hasil kelulusannya, dia pun dipaksa untuk segera pergi ke sekolahnya agar bisa memastikan apakah dia lulus atau tidak. Karena jika dia hingga tidak lulus, maka dia dilarang menyebutkan kata olimpiade lagi di rumahnya. Hingga tak lama kemudian, setelah Murli selesai mengamati namanya di papan pengumuman, dia pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Sehingga di saat ayahnya mengetahui bahwa dia sudah pergi tanpa sepengetahuannya, sang ayah pun merasa sangat marah karena menurut penjelasan dari teman sekelasnya, ternyata Murli diketahui tidak lulus lagi di tahun ini. Lanjut cerita, karena di awal pertandingan Murli hanya bisa menghindar, semua penonton pun terus mentertawakan dirinya karena selama ini dia memang hanya dianggap sebagai sosok pecundang di mata mereka semua. Bahkan, agar pertandingan menjadi lebih menarik, salah seorang penonton hingga mengatakan bahwa yang menang nanti akan mendapatkan hadiah berupa uang. Dan setelah Murli melihat ada beberapa penonton yang melemparkan uang koin mereka ke pinggir arena, dia pun mulai serius melawan Dagdu dengan menggunakan beberapa teknik gulat yang selama ini dia pelajari secara diam-diam. Dan karena dia membutuhkan uang tersebut untuk diberikan kepada ayahnya, dia pun akhirnya berhasil mengalahkan Dagdu sehingga membuat semua orang merasa sangat terkejut, termasuk juga Ganpat selaku gurunya sendiri. Tetapi mengingat bahwa yang dia hadapi adalah Dagdu, kakaknya pun merasa sangat khawatir sebab dia yakin jika Patil pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dan tak lama setelah dia mengucapkan hal itu, Patil pun berteriak untuk mengutarakan kekecewaannya karena dia berasumsi bahwa Ganpat telah mencuranginya dengan menurunkan seorang pegulat profesional untuk melawan anaknya yang masih pemula. Tidak terima dengan tuduhan yang dilontarkan, Ganpat yang awalnya santai pun akhirnya ikut terbawa emosi sehingga terjadilah peperangan antara kedua desa tersebut. Sementara Murli sendiri diminta untuk segera melarikan diri mengingat jika dialah yang akan dijadikan target utamanya. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Murli pun terpaksa harus menuruti perintah mereka dengan lari menuruni bukit agar bisa meloloskan diri dari kejaran anak buah Patil yang terus mengikutinya. Di mana aksi kejar-kejaran tersebut nyatanya mampu menarik perhatian semua penumpang yang berada di dalam kereta karena pada saat itu dia memang berlari tanpa menggunakan pakaian layaknya seperti seorang pencuri yang sedang dikejar massa. Sampai akhirnya dia pun berhasil naik ke dalam kereta tersebut berkat adanya bantuan dari seorang pria yang bernama Karnail. Bahkan setelah Murli menjelaskan bahwa dia bukanlah seorang pencuri, Karnail hingga meminta kepada penumpang lainnya untuk segera memberikannya pakaian. Di malam harinya, setibanya di stasiun Pona, Karnail pun menyarankan Murli untuk mendaftar sebagai tentara, agar nantinya dia dapat memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti olimpiade seperti Milkha Singh dan juga Dhyan Chand. Di mana menurut penjelasannya, mereka berdua adalah tentara yang kini sudah menjadi atlet di olimpiade. Oleh sebab itulah Karnail sendiri juga ingin mengikuti jejak mereka karena dia adalah seorang petinju. Kemudian di dalam penjelasannya, Karnail juga mengatakan bahwa para anak buah Patil yang mengejarnya sebenarnya tidak membawa Murli pergi keluar kota, melainkan malah mendorongnya untuk lebih dekat dengan impiannya. Karena esok hari adalah hari perekrutan tentara yang dibuka untuk umum. Oleh sebab itulah dia menyarankan Murli untuk segera tidur agar mereka berdua tidak terlambat mendaftar. Hingga keesokan paginya setelah Murli terbangun dari tidurnya, perhatiannya pun langsung tertuju pada seorang pria tua yang nampak sedang fokus membaca sebuah surat kabar terkait kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi di beberapa hari yang lalu. Yang mana menurut penjelasannya pesawat yang berangkat dari Jepang menuju ke Bombay itu
seketika mengalami gangguan akibat derasnya hujan, sehingga membuat 63 penumpang tewas terbunuh dalam kecelakaan tersebut. Dan karena Murli berasal dari desa terpencil, dia pun sama sekali belum pernah melihat pesawat sehingga dia merasa sangat bingung ketika mengetahui jika tak ada korban yang bisa selamat jika mengalami kecelakaan seperti itu. Singkat cerita, setelah Murli dan Carnyle selesai mengikuti seleksi awal mereka berdua pun akhirnya berhasil terpilih bersama dengan puluhan peserta lainnya, sehingga mereka semua pun langsung dikirim oleh Uttam Singh untuk mengikuti pelatihan militer di ME Secunderabad di bawah pimpinannya. Dan layaknya seperti tentara pada umumnya, sebelum pelatihan itu dimulai, mereka diperiksa penampilannya terlebih dahulu termasuk di bagian rambutnya. Hingga pada suatu malam ketika Murli mencoba menceritakan awal pertemuannya dengan Carnyle termasuk impian mereka untuk ikut di Olimpiade, dia malah ditertawakan karena dia dianggap tidak akan mampu melakukannya. Merasa tidak terima dengan ejekan tersebut, Murli yang merasa marah pun langsung berniat ingin membanting salah seorang rekannya yang dianggap sebagai provokator. Dan akibat perbuatan yang ceroboh itulah dia pun hampir saja dipulangkan oleh Uttam Singh sebab dia dianggap tidak layak menjadi seorang tentara. Tetapi karena tidak ingin impiannya hancur begitu saja, dia pun menolak untuk kembali pulang. Dan setelah dia menjelaskan bahwa dia ingin mengharumkan nama negara dengan membawa pulang medali emas di Olimpiade, Uttam Singh langsung mengurungkan niatnya begitu saja. Namun mengingat jika tentara memang tidak berlatih dalam gulat, Uttam Singh menyarankannya untuk memilih olahraga lain yang dianggap cocok dengan Murli. Oleh karena itulah, dia memerintahkan Murli untuk menemuinya pada jam 6 pagi, tepatnya di gym Tiger Ali. Hingga keesokan paginya sesuai perintah Uttam Singh, Murli pun datang ke tempat Tiger Ali yang ternyata adalah lokasi latihan boxing bagi para tentara termasuk Carnyle. Dan ketika Ali mengetahui jika Murli tidak memiliki basic dalam olahraga boxing, dia sempat diusir demi menjaga keselamatannya. Tetapi karena Murli terus saja memohon agar diberikan kesempatan, dia pun diminta untuk menunjukkan kemampuannya, yaitu dengan mendaratkan satu pukulan ke wajah lawannya dalam waktu yang singkat. Di 20 detik awal, Murli nampak sangat kesulitan untuk melakukan hal itu, mengingat jika ini adalah kali pertamanya dia terjun ke dunia boxing. Hingga tak lama kemudian setelah dia mengikuti semua gerakan yang dicontohkan oleh Carnyle, dia pun akhirnya mampu memukul wajah lawannya sehingga dia dijuluki oleh Ali sebagai macan kecilnya. Hingga beberapa bulan kemudian setelah dia melakukan proses pelatihan yang sangat panjang, dia pun berhasil menjadi juara di ajang Inter-Service Boxing Championship yang memang dikhususkan bagi para tentara militer. Bahkan, dia juga terpilih untuk mewakili negaranya di ajang boxing militer internasional di Tokyo bersama 5 tentara lainnya termasuk Carnyle. Di mana pada turnamen tersebut mereka nantinya akan dipertemukan dengan para atlet militer dari seluruh dunia. Dan jika mereka berhasil meraih medali emas di Tokyo, maka mereka bisa memiliki peluang yang sangat besar untuk ikut serta dalam ajang Olimpiade yang akan diselenggarakan di Meksiko. Dan karena Murli pernah mendengar berita yang tidak mengenakan perihal kecelakaan pesawat, dia pun merasa sangat ketakutan dikala ingin terbang ke Tokyo. Bahkan, dia hingga sempat berniat untuk melarikan diri sehingga membuat Ali merasa sangat jengkel. Oleh sebab itulah Ali segera memerintahkan seluruh pihak keamanan yang berada di sana untuk membawanya secara paksa masuk ke dalam pesawat. Hingga keesokan harinya setelah opening kejuaraan boxing tersebut selesai dilaksanakan, di malam harinya seluruh atlet yang ikut serta pun terlihat menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh pihak panitia. Dan di tengah pesta itulah Murli pun diperkenalkan oleh seorang jurnalis bernama Naintara, yang juga merupakan warga negara India yang sudah lama tinggal di Tokyo. Kemudian agar bisa menang di kejuaraan ini, Ali pun sengaja mengajak seluruh anak didiknya untuk mempelajari kehebatan beberapa lawan mereka yang nantinya harus mereka waspadai, di mana salah satunya adalah Sultan Mehmet, yaitu petinju asal Turki yang sudah 4 tahun menjadi juara bertahan. Lanjut cerita di pertandingan perdananya, Murli pun langsung dihadapkan oleh petarung Bulgaria yang bernama Alexander Dimitrov yang diketahui memiliki pukulan kiri yang sangat mematikan. Oleh karena itulah, di sepanjang pertandingan, Ali terus memperingatkannya agar lebih berhati-hati lagi terhadap hook kirinya. Dan karena kedisiplinannya, Murli pun akhirnya mampu menumbangkan Dimitrov sebelum ronde pertama usai. Bahkan, dia juga berhasil menang di pertandingan keduanya, begitu juga dengan Carnyle. Dan setelah dia menang di pertandingan ketiganya melawan petinju asal Jepang, namanya pun muncul di surat kabar yang dibuat oleh Naintara, di mana dia kini dijuluki sebagai anak ajaib dari India. Dan kebahagiaannya pun semakin bertambah dikala Naintara datang menghampirinya, sehingga terlihat jelas jika dia memang sudah menyimpan rasa kepada Naintara sejak pertama kali mereka bertemu. Namun sayangnya di pertandingan selanjutnya, Carnyle harus menelan kekalahan di tangan sang juara bertahan yang membuatnya tidak bisa lagi melaju ke babak yang berikutnya.
Dan ketika Murli melihat Naintara sedang makan malam bersama dengan Sultan Mehmet, dia pun merasa sangat cemburu sehingga tanpa berpikir panjang dia langsung mengajak Karnail untuk ikut makan semeja dengan mereka semua sebab dia beranggapan jika kemampuan yang dimilikinya kini sudah setara dengan Mehmet. Namun karena mereka berdua belum terbiasa menyantap makanan menggunakan garpu dan pisau, dia malah tanpa sengaja memecahkan piringnya sendiri sehingga membuat semua orang yang berada di sana mentertawakannya termasuk juga Mehmet. Merasa tidak terima dengan ejekan tersebut, dia pun langsung meluapkan amarahnya ketika mereka bertemu di atas ring, tepatnya di pertandingan semifinal. Tetapi karena terlalu terbawa emosi, dia hampir saja dikalahkan di babak pertama. Oleh sebab itulah Ali memperingatkannya untuk tetap tenang agar dia bisa memanfaatkan kelemahan Mehmet, yaitu memukul bagian kirinya yang terbuka di saat dia menyerang. Dan dengan mengikuti semua arahan yang Ali berikan, dia pun akhirnya mampu menumbangkan Mehmet dengan pukulan uppercut-nya tepat di babak kedua. Lalu di momen itulah dia pun sempat melirik ke arah Naintara sambil tersenyum sehingga membuat Ali mulai menyadari akan ketertarikannya. Hingga tak lama kemudian di saat dia baru saja turun dari atas ring, dia pun langsung dihampiri oleh Naintara yang berniat ingin mewawancarainya. Dan demi bisa menang di final nanti, Ali sempat mengajaknya untuk menonton pertandingan semifinal lainnya agar mereka dapat mengukur kemampuan lawan. Namun karena di sini Murli berasumsi jika dia masih memiliki sedikit waktu, dia tetap bersikeras untuk ikut dengan Naintara bersama dengan Karnail. Dan bersama dengan wawancara yang mereka lakukan, Ali pun terlihat sudah berada di bangku penonton untuk memantau dua petarung yang kala itu masih bertanding, di mana dalam laga tersebut didominasi penuh oleh petarung asal Uganda. Hingga tak lama kemudian, di saat mereka berdua tiba setelah pertandingan itu usai, dengan tegasnya Ali pun mengatakan bahwa Murli tidak akan bisa sampai ke Olimpiade jika dia hingga lengah sedikit pun ketika melawan petarung Uganda tersebut. Dan karena tidak ingin mimpi besarnya lenyap begitu saja, Murli pun terus menyerang lawannya di awal babak pertama. Tetapi tanpa memperdulikan peringatan Ali, dia malah kembali melirik ke arah Naintara sehingga kesempatan inilah yang langsung dimanfaatkan oleh lawannya yang membuat dia akhirnya kalah di pertandingan finalnya. Di mana menurut penjelasannya dia hingga tidak sadarkan diri selama beberapa hari akibat pukulan ke knockout yang diterimanya. Dan ketika dia memperlihatkan medali perak yang dia dapatkan di turnamen tersebut, dengan nada mengejek Sachin pun mengatakan jika Murli tidak akan bisa mendapatkan penghargaan Arjuna jika dia hanya mampu mendapatkan medali perak saja. Namun pada kenyataannya cerita belumlah berakhir sampai di situ saja, yang mana menurut penjelasan Murli, setelah dia selesai mengikuti kejuaraan di Tokyo, Ali sudah tidak lagi mau berbicara dengannya. Hingga beberapa bulan kemudian ketika mereka sedang berjaga di perbatasan Kashmir, dia bersama Karnail pun datang menghampiri Ali untuk memberikan sepucuk surat yang menyatakan bahwa dia telah terpilih untuk mengikuti Asian Games yang akan diselenggarakan di tahun depan. Dan jika nantinya dia berhasil menjadi juara, maka dia masih memiliki kesempatan besar untuk sampai ke Olimpiade. Tetapi akibat kesalahan fatal yang dia lakukan di Tokyo, Ali sudah tidak mau lagi menjadi mentornya meski Murli sudah berulang kali meminta maaf. Hingga tak lama kemudian dikala Ali baru saja ingin pergi meninggalkan mereka berdua, mereka pun seketika mendapatkan serangan dari pihak musuh karena pada saat itu mereka memang sedang berada di area peperangan. Di mana pada invasi tersebut banyak prajurit yang tewas terbunuh termasuk Karnail. Bahkan Ali juga mendapatkan luka yang sangat serius, begitu juga dengan Murli yang hingga tidak sadarkan diri akibat tertembak 9 peluru di sekujur tubuhnya. Sampai akhirnya pada tahun 1967, ketika Komandan Angkatan Darat melakukan kunjungan mendadak ke rumah sakit militer yang berada di wilayah Udhampur, petugas yang berada di sana pun segera bergegas merapikan tempat mereka termasuk ikatan yang ada di baju Murli. Tetapi karena terlalu tergesa-gesa, tubuh Murli malah terjatuh tepat di saat komandan tersebut masuk ke dalam ruangan. Dan di saat komandan itu mencoba membantunya, Murli yang sudah kembali tersadar malah langsung mencengkeram lehernya dengan sangat kuat sebab dia berasumsi jika komandannya adalah tentara dari pihak musuh yang telah membunuh Karnail. Di mana cengkeraman tersebut baru dia lepaskan setelah dia melihat adanya bendera India yang berkibar di hadapannya. Lalu dari penjelasan sang dokter lah baru diketahui jika selama koma ini Murli ternyata baru sadar hanya 3-4 kali saja. Bahkan masih ada satu peluru yang hingga kini bersarang di tulang punggungnya. Karena untuk mengangkat peluru tersebut harus dilakukan operasi yang sangat sulit. Oleh sebab itulah Murli tidak bisa lagi berdiri apalagi mengontrol kantung kemihnya sehingga dia bisa buang air kecil kapan saja tanpa dia sadari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, komandannya pun akhirnya memutuskan untuk segera memindahkan Murli ke rumah sakit terbaik Angkatan Darat yang berada di wilayah Bombay. Dan di rumah sakit itulah dia pun diperlakukan dengan sangat baik oleh seorang petugas yang bernama Topas. Di mana Topas ini merupakan petugas yang sering membuat masalah karena dia diketahui kerap kali memberikan barang-barang yang tidak seharusnya diberikan kepada para pasien yang dirawat di sana, seperti halnya minuman beralkohol maupun foto vulgar. Dan uang bayaran yang dia terima dari para pasien tersebut pasti akan dia pergunakan untuk memasang lotre. Tetapi kekonyolan itulah yang mampu membuat semua orang tertawa termasuk Murli.
Dan bersamaan dengan operasi yang Murli lakukan, dua orang prajurit pun terlihat sudah berada di rumahnya untuk menginformasikan hal ini kepada pihak keluarganya. Sehingga di saat Murli telah kembali tersadar selepas operasinya, sang ibu pun sempat berniat ingin mengajaknya kembali ke desa. Sebab menurut penjelasan dokter yang merawatnya, peluru yang bersarang di punggungnya memang tidak akan bisa diangkat begitu saja. Karena jika hal itu hingga dipaksakan, maka tubuhnya akan mengalami kelumpuhan total. Hingga tak lama kemudian setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Murli pun nampak sedang memandangi keindahan laut bersama dengan kakaknya. Lalu di momen itulah, Jagannath secara tiba-tiba malah memintanya untuk tetap berada di sana karena dia berasumsi jika Murli nantinya hanya akan menambah beban orang tua mereka saja dengan kondisinya yang seperti ini. Oleh sebab itulah, dia akan mengatakan kepada ibu mereka jika Murli akan segera pulih jika terus dirawat di sana. Sehingga dengan alasan itulah Murli pun akhirnya tidak ikut pulang bersama dengan keluarganya. Kembali ke timeline utama setelah mendengar cerita yang Murli sampaikan, semua orang pun terlihat sangat terharu. Namun mengingat bahwa pada saat itu mereka harus segera pergi ke pengadilan, Sachin pun terpaksa harus meninggalkannya. Dan bersama dengan hal itulah pandangannya pun langsung tertuju pada love train yang Murli pergunakan. Hingga tak lama kemudian dikala Murli sudah berada di dalam bus bersama dengan anaknya, dia pun kembali menceritakan tentang kisah masa lalunya, di mana pada saat dia ditinggalkan di rumah sakit seorang diri, ternyata itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Dan Topazlah orang yang berinisiatif untuk merayakan hari itu agar Murli tidak terus merasa bersedih. Setelah selesai membagikan kue ulang tahunnya, dia pun meminta kepada Topaz untuk memberikannya sebotol minuman beralkohol. Dan karena dia bersedia memberikan uang sebesar 100 rupiah, Topaz langsung menyetujui hal itu agar nantinya dia bisa menggunakan uang tersebut untuk memasang lotre. Hingga pada malam harinya setelah mereka berdua minum bersama di bawah pohon yang besar, Topaz pun menyarankan Murli untuk ikut memasang lotre agar mereka bisa mengetahui siapa di antara mereka berdua yang telah menjadi favorit Tuhan. Hingga tak lama kemudian setelah sang bandar menyebutkan nomor yang Murli pasang di taruhannya, Murli malah berniat ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum 30 pil obat yang dia konsumsi bersama dengan minuman kerasnya. Dan karena Murli sudah memenangkan lotre tersebut, Topaz segera kembali menemuinya untuk menginformasikan hal ini, di mana pada saat itu Murli nampak sedang memuntahkan semua obat tidur yang baru saja dia konsumsi. Bahkan, dia juga sudah bisa merasakan bahwa dia ingin sekali buang air kecil. Sehingga sejak saat itulah dia bertekad untuk terus menjalani hidupnya. Karena menurut penjelasan sang bandar, dia adalah manusia favorit Tuhan yang paling beruntung. Dan hal tersebut baru dia sadari setelah dia mengingat kembali beberapa peristiwa yang pernah dia alami yang bisa saja merenggut nyawanya. Seperti halnya ketika dia dikejar oleh anak buah Patil, selamat di medan peperangan maupun dari obat tidur yang dia konsumsi pada malam itu. Dan mengingat jika dia sudah tidak bisa lagi berdiri, dia pun akhirnya memutuskan untuk belajar berenang. Karena menurut Topaz, semua orang itu akan setara ketika berada di dalam air. Saat sedang berlatih itulah, Ali pun secara tiba-tiba datang menemuinya. Dan karena dia terlihat sudah tidak bersemangat lagi untuk menggapai impiannya, Ali sengaja mengajaknya pergi menyaksikan turnamen gulat, di mana menurut penjelasannya salah satu pegulat tersebut kini sudah berusia 40 tahun. Tetapi dia tetap bertarung karena masih ada mimpinya yang belum menjadi kenyataan, yaitu menjadi juara dunia. Lalu di sanalah Ali menyarankan Murli untuk ikut serta dalam ajang Paralimpiade yang akan diselenggarakan 4 tahun lagi. Karena bagi Ali, seorang juara mungkin bisa saja terjatuh, tetapi mereka tidak akan pernah berhenti mengejar mimpi mereka. Dan kemenangan sejati bukan tentang bagaimana caranya mengalahkan lawan, melainkan membungkam keraguan yang ada pada diri sendiri. Oleh sebab itulah, dia pun meminta kepada Murli untuk menghilangkan keraguannya agar nantinya dia bisa menggapai impian besarnya selama ini. Dan demi bisa menggapai impiannya tersebut, Murli pun terus berlatih di setiap harinya di bawah pengawasan Ali. Sampai akhirnya, dia pun mampu mencetak rekor tercepatnya sehingga membuat Ali merasa sangat bangga melihat perkembangannya. Kita kembali ke timeline utama nih. Karena tahanan Sachin meyakini jika semua cerita yang Murli katakan bukanlah kebohongan, dia pun meminta kepada Sachin untuk membantunya agar nantinya dia juga bisa mendapatkan pujian dari masyarakat. Tetapi mengingat bahwa hal ini juga berisiko tinggi untuk karirnya, dia menyarankan agar mencari seorang jurnalis. Karena jika Murli telah diketahui berbohong, maka jurnalis itulah yang akan menanggung resikonya. Setelah mendengar saran tersebut tanpa berpikir panjang, Sachin pun langsung memerintahkan 2 orang anak buahnya untuk datang ke desa Murli bersama dengan seorang jurnalis. Di mana pada hari itu, Murli terlihat sedang sibuk memperbaiki jalan di desanya bersama dengan para warga yang lainnya. Tetapi ketika Murli mengetahui jika kedatangan mereka adalah untuk membuat artikel tentang dirinya, dia pun dengan tegasnya malah mengatakan bahwa kini dia sudah tidak tertarik lagi dengan penghargaan Arjuna. Dan sesaat setelah Murli pergi meninggalkan mereka, anaknya pun menjelaskan jika sejak awal ayahnya memang tidak menginginkan penghargaan tersebut untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kemajuan desanya.
Oleh sebab itulah dia sudah tidak membutuhkannya lagi karena kini sang ayah sendirilah yang telah memperbaiki infrastruktur di desa mereka. Setelah mendengar penjelasan yang dikatakannya, jurnalis itu pun sempat mengambil beberapa foto sebelum dia pergi dari sana. Sehingga di saat dia memberikan foto tersebut kepada atasannya yang bernama Sonali, Sonali nampaknya malah semakin tertarik terhadap sosok Murli. Kembali ke masa lalu agar bisa mengikuti Paralimpiade yang sebentar lagi akan diselenggarakan, Ali bersama dengan Murli pun terlihat sudah berada di Asosiasi Olimpiade India pada tahun 1972. Dan meskipun Murli dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai atlet, namun dia tetap tidak bisa diberangkatkan karena mereka berasumsi jika Murli tidak akan mampu berhadapan dengan peserta lainnya. Oleh sebab itulah mereka memutuskan untuk tidak mengirim perwakilan India di cabang berenang. Di mana hal ini juga diakibatkan karena kurangnya dana yang mereka miliki setelah berperang melawan Pakistan di setahun yang lalu. Itu sebabnya mereka dituntut untuk lebih bijak dalam mengeluarkan anggaran, sehingga kini mereka hanya memprioritaskan atlet di Olimpiade reguler saja. Ketika mendengar penjelasan tersebut, Murli pun terlihat sangat kecewa karena dia merasa telah diperlakukan tidak adil. Dan sesaat setelah Murli pergi meninggalkan mereka, Topas yang ikut merasa marah pun dengan tegasnya hingga mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak pantas menjadikan peperangan sebagai alasannya, mengingat jika Murli dahulunya adalah seorang prajurit yang kini harus kehilangan kedua kakinya akibat perang yang terjadi 7 tahun yang lalu. Kembali ke timeline utama agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sosok Murli, Sonali segera menghubungi sahabatnya yang bernama Chaudhary yang merupakan mayor di IME Secunderabad. Tetapi mengingat jika Murli menjalani pendidikan di sana sudah 50 tahun yang lalu, catatan tentang dirinya belum tersimpan di dalam komputer sehingga Chaudhary harus mencarinya terlebih dahulu di ruang berkas. Hingga tak lama kemudian setelah dia berhasil menemukan file yang dia cari, dia pun menemukan adanya sebuah fakta yang menarik sehingga dia berniat untuk segera menyerahkan file tersebut ke markas besar Angkatan Darat. Dan di tengah rasa penasaran yang ada di benak Sonali, kita pun akan kembali dibawa ke masa lalu, di mana pada saat itu, Ali bersama dengan seluruh petugas yang berada di rumah sakit, terlihat sengaja mendatangi Murli di kolam renang untuk menginformasikan bahwa Asosiasi Olimpiade India kini telah memutuskan akan mengikut sertakan Murli sebagai perwakilan negara mereka dalam ajang Paralimpiade yang keempat yang akan diselenggarakan di Jerman tepatnya pada bulan Agustus 1972. Sehingga dengan adanya surat resmi tersebut, Murli pun akhirnya diberangkatkan ke Jerman dengan ditemani oleh Ali selaku mentornya. Hingga keesokan harinya dikala Murli ingin mencari angin segar seorang diri, dia pun tanpa sengaja bertemu dengan sekelompok orang yang sangat mencurigakan. Dan karena tidak ingin mengambil resiko, Murli memutuskan untuk pergi melarikan diri. Tetapi sayangnya dia malah terjatuh di saat ingin menuruni anak tangga. Hingga pada pagi harinya setelah dia kembali tersadar, barulah diketahui jika kelompok tersebut ternyata adalah teroris. Dan karena ada 11 atlet yang dinyatakan telah tewas dalam invasi itu, Olimpiade yang ke-20 pun akhirnya resmi dibatalkan. Di mana menurut informasi yang Chaudhary dapatkan dari atasannya, Olimpiade tersebut memang sempat dihentikan untuk sementara waktu, sementara Paralimpiade dipindahkan ke wilayah Heidelberg sehingga apapun yang telah diraih oleh Murli tidak akan pernah tercatat di rekor India. Bersama dengan penjelasan yang Chaudhary sampaikan, kita pun akan dibawa kembali ke masa lalu, tepatnya ketika Murli sudah berada di stadion untuk menyaksikan para atlet yang sedang bertanding di berbagai cabang olahraga. Sampai akhirnya tibalah waktu di mana Murli harus menunjukkan kemampuannya, yaitu dengan melawan para pesaingnya yang berasal dari 6 negara yang berbeda. Yang mana dia pun dituntut untuk bisa mencapai garis finish paling tidak di posisi keempat jika dia ingin lolos ke babak selanjutnya. Dan dengan adanya tekad yang kuat ditambah dengan semangat yang telah diberikan, Murli pun akhirnya menduduki peringkat keempat setelah dia berhasil mengalahkan Bates yang berbeda hanya selisih 1 detik saja. Kembali ke timeline utama setelah Sonali selesai menuliskan artikel tentang Murli di surat kabarnya. Surat kabar itu pun segera disebarluaskan ke masyarakat agar semua orang bisa mengetahui kebenaran yang selama ini tidak pernah terungkap, karena dia merasa jika hal ini memang pantas untuk dipublikasikan. Lanjut cerita di pertandingan keduanya, Murli pun terlihat sangat bersemangat demi bisa menuju ke Grand Final. Tetapi karena kurang fokus, kepalanya malah terbentur dinding kolam dengan sangat keras sehingga membuat penglihatannya mulai terganggu. Hingga keesokan paginya di saat Ali mendapati Murli yang belum juga terbangun dari tidurnya, dia sebenarnya sudah mulai merasa curiga, di mana kecurigaan tersebut semakin bertambah ketika dia menemukan adanya bercak darah di bantal yang Murli kenakan. Oleh sebab itulah dia pun segera berniat untuk membawanya pergi ke rumah sakit, karena Ali sadar jika cedera lama Murli kini telah terbuka, mengingat bahwa di bagian tengkorak itulah dulu dia sempat terkena lesatan peluru. Dan jika nantinya dia hingga terbentur lagi, maka dia bisa saja kehilangan nyawanya. Tetapi karena Murli ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukanlah pecundang, dia tetap bersikeras untuk ikut di pertandingan finalnya, di mana pertandingan tersebut disiarkan langsung melalui radio. Dan di saat Jagannath bersama dengan ayahnya
mengetahui bahwa Murli kini sedang ikut dalam kejuaraan Paralimpiade. Dia pun segera berlari dengan penuh rasa bangga untuk menyampaikan hal ini kepada sang ibu, sehingga membuat ibunya merasa sangat terharu karena sebelumnya dia memang sama sekali tidak menyangka jika anaknya akan sampai sejauh ini. Sementara di pertandingan final itu sendiri, Murli pun memulainya dengan awalan yang sangat buruk, yaitu berada di posisi ke-6. Dan di momen tersebutlah, dia seakan teringat kembali akan semua peristiwa yang pernah dia alami, sehingga di saat dia menambahkan kecepatannya, dia pun secara perlahan mulai melewati lawannya satu persatu sampai akhirnya dia berhasil mencetak sejarah baru bagi olahraga India, yaitu dengan meraih medali emas individu pertamanya, di mana kemenangan tersebut mampu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang terdekatnya, termasuk Ali, yang sejak awal sudah menjadi mentornya. Kembali ke timeline utama dengan dimuatnya artikel tentang Murli di surat kabar. Hari itu juga dia pun didatangi oleh Vishwas Patil yang merupakan sekretaris Kementerian Dalam Negeri. Di mana menurut penjelasan Patil, pemerintah tidak akan memberikannya penghargaan Arjuna karena dari semua yang telah Murli lakukan, dia lebih pantas mendapatkan penghargaan yang jauh lebih besar lagi, yaitu penghargaan Padma Shri. Sehingga pada bulan Maret tahun 2018 lah, dia pun diminta datang ke Istana Presiden untuk menerima penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Presiden India. Bahkan, ketika dia sudah tiba di desanya menggunakan kereta, dia juga mendapatkan sambutan hangat dari semua orang layaknya seperti Yadav, sehingga bersamaan dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke, Candu Champion adalah perpaduan hebat antara drama olahraga dan cerita yang emosional. Disutradarai oleh Kabir Khan yang berbakat, film ini mengisahkan perjalanan luar biasa Candu, seorang atlet yang gigih bangkit dari keterpurukan untuk meraih impian. Kartik Aaryan memberikan penampilan yang menentukan karirnya sebagai Candu. Penggambarannya penuh nuansa dan sangat empatik, membuat perjuangan dan kemenangan karakter tersebut sangat relevan. Aaryan menangkap esensi seorang yang tidak diunggulkan dengan ketulusan dan semangat, menarik penonton ke dunia Candu di setiap adegan. Secara visual, Candu Champion sangat memukau. Sinematografinya berhasil menghidupkan intensitas kompetisi olahraga, sekaligus menangkap momen-momen yang lebih personal serta introspektif dengan indah. Kerja kamera yang dinamis dan penyuntingan yang tajam meningkatkan drama dan kegembiraan, membuat setiap acara atletik terasa mendesak dan nyata. Skor musik film ini menjadi sorotan lain, melengkapi ketukan emosional film dengan sempurna dan meningkatkan penceritaan. Soundtracknya pun menambahkan lapisan kedalaman yang ekstra, menggarisbawahi baik suka maupun duka dalam perjalanan Candu. Arahan Kabir Khan memastikan bahwa Candu Champion bukan hanya film olahraga, tetapi drama manusia yang mengharukan. Film ini mengeksplorasi tema ketekunan, ketahanan, dan makna kemenangan yang sebenarnya, yang beresonansi dalam dengan para penonton. Ini adalah kisah tentang semangat pantang menyerah seorang pria yang menolak untuk menyerah dan tidak peduli akan peluangnya. So, gimana nih menurut kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you in the next video. My name is Yusna and thank you.